Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran nggak kira-kira berapa sih gajinya dokter dan nurse di Kanada itu berapa? Coba kita lihat ya. Kita lihat dari sini ya, kita bilang physician ya. Kita coba aja dari sini dulu. Oke. Nah, ini ada macam-macam ya. Jadi untuk keluarga itu beda nomornya dengan company. Oh, tapi sama. Ini nomornya sama. Ini adalah NOC ya, teman-teman ya. NOC itu bahasa Perancis, jadi NOC bahasa Inggrisnya itu National Occupation Code ya. Jadi kita lihat ya. Untuk physician assistant ini nomornya emergency industrial homeopathy ini semua bisa dilihat ya. Nah, kita lihat semua ya. Kita coba yang paling murah sendiri adalah physician family doctor, oke? Okay? Kenapa kok saya bahas ini? Karena di Kanada sekarang lagi membuka ini peluang untuk dokter lulusan internasional untuk menjadi permanent resident di Kanada. Oke, kita lihat dari sini kalau nggak percaya, kalian masuk ke Canada.ca di Immigration and Citizenship. Ya, ini ya. Kalau lihat di Live in Canada Permanently, nah, ini sekarang kita lagi buka medical doctors ya. Buat Anda yang ingin ke Kanada sebagai medical doctors, bisa menghubungi Nusa Connection, saya akan jelaskan semuanya, oke? Dari segi gaji aja, NOC-nya tadi 31102 ya. Ini lihat ini ya. Jadi yang paling rendah adalah 90.000 per tahun ya, yang paling tinggi 435.000 per tahun. Sekarang kalau kita lihat dari segi ya currency ya. Currency berapa tadi? Paling rendah 90 ya. 90.000. Oke. 90.000 berapa tadi? 9 anggapannya 91.000 ya. Ya, Indonesia. Ini lihat ini. Berapa ini? Gila banyak sekali. Saya sampai lupa ini. Ini berapa berarti? 1 miliar? Uh, enggak ini ya. Ini nolnya sudah 9 nih. Ya, 13 ini 9 nolnya. Bayangkan. Ini 1 tahun, teman-teman. Bagaimana yang paling besar? 435.000 per tahun. Ini yang sudah senior ini ya. Uh, Gila nih sampai segini, sampai nolnya apa nggak ketutup, apa nggak kelihatan lagi ya. Jadi karena sekarang hari ini satu Canadian dollar 12 ribuan. Oke, okay? Bagaimana dengan nurse? Kalau nurse gimana? Kalau nurse kita lihat ya, kita share. Nurse paling rendah $30 per jam ini ya, bukan per tahun ya, atau $54 per jam ya. Jadi kalau per jamnya itu berapa tadi? 30 ya paling rendah ya. 30 itu sekian. 369.000 ini per jam ya. Padahal kalau kita hitung-hitung lagi ya, kalau kita pakai kalkulator ya, itu per jamnya itu kan 30 ya. $30 ya. Itu dikalikan aja dengan 35 jam biasanya ya. Itu minimal 35 jam. Setelah itu ada overtime. Overtime-nya tuh gajinya 1,5 jam. Jadi overtime-nya menjadi $45 ya, segini per jam ya. Misalnya Anda harusnya itu nggak kerja Sabtu Minggu, tapi ternyata ada teman sakit, jadi Anda harus gantikan Sabtu Minggu, otomatis masuk overtime, teman-teman. Itu kelebihannya. Jadi ini bayangkan ini segini, kalikan aja. Misalnya kita calculate ya, misalnya ya. Sebentar, kita calculate pakai ChatGPT ya. Gaji nurse $30 per hour, uh, kira-kira berapa per tahun di Kanada di luar overtime. Nih, jadi ini 1 minggu 40 jam itu rata-rata di anu ya. Tapi saya tahu kalau di rumah sakit saya 35 jam. Oke. Jadi 62.000 per tahun. Kalau 35 jam per minggu kerja berapa totalnya? Nih, lihat. Berapa? Ternyata ini dia. Segini, ya. Nah, ini berapa rupiah kalau satu ini
kurs hari ini berarti berapa total per tahun. Jadi biarkan aja dia mikir sendiri ya. Nah ini ya, kalau 54.600 per tahun, kursnya sekian, berarti Anda mendapat 673 juta. Ini juta ya, gila ya, banyak ya. Juta ini bukan per ini, bukan ribu lagi. Ini per tahun sebelum pajak ya. Kemudian bagaimana dengan dokter? Kalau gaji dokter 91.000 per tahun berapa rupiah ya? Nih lihat. Jadi ini ya, per tahunnya sekian, 1,12 miliar rupiah sebelum pajak ya. Nah, ini harus perlu tahu berapa pajaknya. Eh, Kalau setelah pajak berapa untuk nurse dan dokter. Ini kalian harus tahu. Misalnya untuk gambaran umum di Ontario ya, nurse itu dapat 54.000 per tahun. Income-nya itu kena 20%. Jadi Anda tetap membawa uang 470 juta per tahun loh. Kalau dokter itu dia tetap kira-kira 700 juta per tahun gitu. Ya, ini setelah kena pajak. Kan tetap banyak teman-teman dibanding di Indonesia berapa? Kalau dibanding di Indonesia berapa gaji mereka? Nih. Nah, di Kanada ini gajinya sekian, tapi take home net setelah pajak sekian ya. Tapi kalau di Indonesia rata-rata gaji bulanannya itu sekitar 7 juta lah, paling mahal itu per bulan. Jadi kira-kira di Indonesia itu per tahunnya cuma 80 juta, sedangkan kalian perawat di Kanada bisa mendapat sekian juta. Berapa kali lipat? Oh, 6 sampai 9 kali lipat lebih tinggi dibanding di Indonesia. Bagaimana dengan dokter? Dengan dokter itu ini ya, ini 2 sampai 7 kali lebih tinggi daripada di Indonesia. Ya, ini kalau di Indonesia dokter umum itu sekitar 8.500.000. Tapi ada yang bilang kadang masih UMR ya di Indonesia. Saya kurang tahu. Kalau misalnya Anda tahu, ya bisa tulis di komen lah ya. Saya kurang tahu kondisi di sana gimana sekarang. Jadi ini bedanya ya. Nurse itu 6 sampai 9 kali lebih tinggi, kalau di Kanada itu 2 sampai 7 kali lebih tinggi. Kenapa gajinya juga lebih tinggi? Lebih banyak kan kena pajaknya di situ. Nah, sekarang saya akan membawa kalian untuk apa namanya? Untuk ini mengetahui strateginya, peluang ke Kanada untuk tenaga profesional, untuk senior level, terutama untuk tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan jadi tenaga medis ya. Ya. Jadi banyak profesional yang high end itu termasuk mereka yang dokter ya, PhD, akademisi ingin masuk ke Kanada. Apakah bisa usia 45 sampai 55 tahun ini ke Kanada? Kalau perawat senior gimana? Bisa upgrade karir enggak? Kalau PhD atau akademisi bisa enggak kuliah lagi di Kanada atau untuk kerja? Ya, pertanyaannya apakah masih realistis usia sudah segini? Nah, ini yang kita bahas ya. Jadi secara realita itu tidak ada batasan usia untuk studi atau kerja di Kanada. Asalkan dapat permit dan Anda bisa dan dibutuhkan. Itu aja. Memang untuk permanent resident untuk express entry itu berkurang ya skornya ya. Karena semakin tinggi usia semakin rendah skornya dan strateginya akibatnya harus berbeda dari usia 25 sampai 35 tahun. Sekarang kita kembali ke ini tadi apa namanya, ke sini tadi ya, kita buka lagi dari sini ya, live in Canada ya. Untuk express entry saya akan tunjukkan berapa skornya yang dimaksudkan. Jadi untuk express entry itu dibutuhkan kalkulator. Di sini kalian bisa lihat skor kalian berapa, tapi ini perhitungannya ya. Jadi untuk usia memang kalau udah 45 tahun ke atas itu 0 gitu teman-teman. Dan yang paling bagus itu ini antara 20 sampai 29 tahun.
Ini yang paling bagus. Ini 18 tahun itu bagus, tapi biasanya kalau anak segini masih kuliah ya, belum kerja ya. Jadi untuk yang umur sini paling paling perfect banget. Sudah lulus kuliah, sudah bisa kerja. Kenapa saya bilang gitu? Karena nanti akan mempengaruhi. Kalaupun Anda sudah 45 tahun ke atas kan nol ya. Untuk bisa mendapatkan skor lebih tinggi harus ngejar dari bidang education. Makanya makanya saya bilang berkali-kali buat kalian yang mencoba apply permanent resident dari Indonesia itu pasif buat saya, pasif banget karena kalian nggak bisa upgrade dari level ini. Kenapa? Educationnya aja ini bisa nambah skornya ya. Jadi kalau misalnya Anda umur 50 tahun nggak pernah lulus SMP, masuk SMA, ya sudah sama-sama nol, skornya tambah tinggi, tambah rendah maksud saya. Tapi kalau Anda sudah 50 tahun tapi ternyata sudah PhD, sudah doktorat gitu. Nah, ini nilainya sudah tinggi gitu. Apalagi dengan bahasa Inggris yang bagus. Ya, makanya buat teman-teman yang lulusan dari luar negeri, dari UK, dari misalnya dari Amerika, ya, atau mungkin dari Perancis ya. Karena bahasa itu penting di Kanada, kan ada dua bahasa ya. Bahasa pertama itu bahasa Inggris, yang kedua itu bahasa Perancis. Tergantung di mana. Misalnya kalian ingin permanent resident di Ontario, maka yang dihitung bahasa pertamanya itu bahasa Inggris. Jadi dilihat di sini, kalau CLB kalian 10 dapat 32 ya. Kemudian kalau kalian nggak bisa bahasa Perancis ya dapat nol. Makanya saya bilang berkali-kali usahakan belajar bahasa Perancis. Nanti saya kasih tahu jalan keluarnya, oke? Ya. Kemudian Canadian Work Experience. Kalau kalian apply permanent resident dari Indonesia, berarti kalian juga nggak, selain educationnya itu bukan di Kanada, kalian punya nol ya untuk ya, skornya untuk Canadian Work Experience kalian, karena kalian nggak kerja di sini. Dan jangan lupa kalau kalian punya Canadian Work Experience itu berarti gaji kalian di Kanada dong, ya kan? Anggap aja ya kalau kita coba iseng-iseng ya, kalian ke sini, kemudian lewat Nusa Connection kita punya kerjasama dengan Humber College dan ILC ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena ILC punya University Pathway. University Pathway itu apa sih? Jadi di ILC itu gini, kalian mungkin bahasanya mungkin kurang bagus ya, kalian pertambah ya, dari tadi kan bahasanya dari ini tadi ya, CLB-nya kurang ya. Nah, kalian ambil dulu di ILSC. Nah, ILS ini punya cabang di beberapa negara teman-teman ya. ILS itu punya cabang ada di ini, saya tunjukkan di sini ya, destination-nya ya. Ada di Australia, di Kanada, di Irlandia, di India, dan USA ya. Dan mereka punya Hello Online English dan Allo Online French. Jadi kalian bisa ambil kelas online-nya dulu. Untuk apa? Untuk masuk ke sistem ya. Kita kerjasama dengan mereka dengan tujuan itu. Jadi saya tidak sembarangan kerjasama untuk ngawur gitu. Enggak, ada tujuannya teman-teman. Saya berusaha memberikan apa ya, jalur ya, pathway, jalur yang pas buat kalian, sehingga ketika kalian ingin ke Kanada itu sudah siap. Dari segi bahasa, untuk perbaiki, ambil aja kelas dulu sini. Jadi nama kalian sudah masuk sistem karena mereka sudah punya kampus di Kanada ya. Nah, University Pathway ini ya ada di Kanada, Australia, dan USA ya. Apa yang bagus nih, saya tunjukkan ya teman-teman ya. Ini adalah daftar universitas dan college di Kanada yang berpartner dengan ILC. Ini segini banyaknya teman-teman ya. Nih ya. Jadi intinya ini Australia ya. Jadi Australia, kemudian ya. Jadi intinya kalian bisa ambil sini, ambil ILSC lewat kita karena kita kerjasama teman-teman ya. Buat yang belum tahu, saya akan tunjukkan sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu ICEF. Ini graduate-nya. Jadi saya sebagai founder Nusa Connection itu sudah graduate, ini listnya di sini bisa dilihat ya, nomor 2714. Jadi ini ya 2727. Nah, nomor saya 2714. Ini dia. Nih ya. Kenapa enggak pakai nama saya? Karena saya masih sakit long covid teman-teman, masih sudah setahun lebih saya nggak kerja di kantor. Saya tidak mau dikira saya pura-pura sakit. Maka kalau nama saya itu nama asli saya di sini, kemudian orang Google dan menemukan saya ternyata buka usaha
apalagi sebagai ICEF, lulusan ICEF, mereka pikir saya pura-pura sakit dong. Maka saya tetap pakai nama Nusa Connection Founder gitu. Karena mereka nggak tahu saya membuat bisnis ini ketika ada energi, saya baru bisa bekerja. Tapi kalau misalnya saya drop, ya saya santai sekarang. Saya sudah tahu body saya, kondisi saya. Jadi kalau saya drop, saya nggak terlalu ngurusin. Makanya saya tidak berani untuk saat ini. Saya selektif sekali. Saya tidak berani menerima klien yang drain my energy. Ada klien-klien yang sangat minta ini minta itu tapi nggak mau bayar, ngerti? Mintanya semua gratisan atau minta bayarnya murah tapi mintanya tinggi, ya nggak masuk akal. Lebih baik saya nggak kerjasama dengan klien seperti itu daripada nanti saya nggak cepat sembuh dong, terlalu stres ngurusi klien seperti itu gitu teman-teman. Jadi saya ini ngomong belak-belakan apa aja adanya ya. Jadi kalau Anda ingin tahu, ini lulusan 17 November kemarin 2025. Karena saya lulus dari ICEF. ICEF itu apa sih? ICEF itu adalah ICEF itu untuk seluruh International Education Agent. Jadi kita sudah menjadi anggota di sini. Jadi kalau setiap bulan itu ada acara seperti ini ya, setiap agen itu membuka ya. Orang bisa tanya, "Oh, ini sekolahmu apa? Kamu agennya untuk sekolah mana saja?" Ini terbuka ini. Tapi karena saya masih sakit, saya belum bisa ikut. Ini apa namanya? Off scripts ya. Saya cuma cerita padanya ya. Biar kalian tahu siapa saya, kenapa kok saya membuka Nusa Connection. Ya, jadi Nusa Connection itu aslinya kalau kalian lihat Nusa Connection itu saya selalu perbaiki websitenya. Sekarang saya tutup untuk bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Bahasa Perancis dan bahasa Indonesia karena saya mau perbaiki website ini. Karena sebenarnya banyak sekali orang yang salah paham. Mereka menghubungi kita, dipikir kita agen tenaga kerja, perekrutan. Bukan, teman-teman. Kita bukan perekrutan, kita tuh International Career and Study Strategist. Jadi, bagaimana saya bisa memberikan Anda strategi yang tepat biar Anda tidak habis uang ya di jalan yang salah. Karena kalau kalian bayar sembarangan, akhirnya hilangnya banyak gitu. Kemudian untuk di jalur yang legal dan benar. Karena itu saya berpartner juga dengan ILSC, kemudian dengan Humber College, ya. Kemudian saya berpartner dengan McGill University. Jadi di sini saya tunjukkan ya, continuing studies ya. Nih, kemudian saya kerjasama dengan Vanier College. Ya, Vanier College Language School. Jadi Anda masuknya ke sini, continuing education bagian language school, ya. Kemudian kita juga kerjasama dengan ILEC. ILEC itu apa? ILEC.com itu adalah International Language School ya. Ini International Language Academy of Canada. Jadi ini khasnya di Kanada ya. Jadi mereka punya program untuk adult, young, and kids online programs bahasa Inggris atau bahasa Perancis. Oke. Tapi kampusnya mereka ada di Toronto dan Vancouver. Kenapa saya tetap kerjasama dengan ini? Karena mereka punya partner lebih banyak daripada ILEC untuk university. Jadi saya kerjasama di 2 tempat. Jadi andaikan kalian ingin misalnya ya, kalian ingin ke sebuah universitas atau sebuah college yang ternyata tidak partneran dengan ILSC. Nah, saya bisa carikan, oh ternyata ILEC juga kerjasama. Jadi kalian nanti bisa masuk ke sini lewat ILEC ke universitas itu. Sama, mereka punya program University Pathway juga. Gitu. Jadi University Pathway ini tujuannya adalah Anda belajar bahasa Inggris. Kemudian setelah itu Anda bisa bisa otomatis diterima di perguruan tinggi atau college yang Anda butuhkan. Dan saya memang sengaja kerjasama dengan yang memiliki awards ya. Jadi ILEC ini punya awards juga, ILSC juga ada awardsnya. Kemudian yang bagus lagi adalah ini ILSC destinasinya banyak ya. Jadi andaikan suatu saat Anda sudah lulus sini ya, nggak jadi ke Kanada, Anda bisa tanya saya, bisa nggak saya pindah ke Australia? Bisa, nanti saya aturkan karena mereka punya Australia Pathway juga, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kembali ke masalah yang tadi saya cerita itu, ya. Ini ya, jadi untuk secara profesional, untuk usia kalian ini 45 tahun ke atas, itu sebenarnya untuk express entry itu
usianya semakin tinggi, semakin rendah, ya. Jadi yang tadi saya bilang kan kalau dalam segi usia, ya, kalau dalam segi usia tadi berapa usia yang paling bagus? Kita lihat lagi ya. Usia paling bagus adalah di sini. Di sini teman-teman, ya. 20 sampai 29 tahun. Jadi ini usia bagus, ini golden ini karena nilainya tinggi dan kalian masih bisa bekerja, ya. Masih sehat untuk bekerja. Secara fisik bisa, tapi usia sudah muda ini jarang sekali yang mendapat doktorat, master jarang, ya. Kecuali kalau dia memang begitu lulus dia ambil master, ndak kerja dulu. Nah itu lain. Masih muda sudah master, sudah dokter spesialis itu lain lagi ceritanya, ya. Jadi ini ya kembali dari usia umur. Dalam segi umur kalian tidak bisa mendapat permanent resident, tidak dapat skor. Tapi kalian punya kelebihan karena kalian dokter, kalian mungkin PhD, kalian punya kelebihannya di sini. Dan apalagi kalau kalian pernah studi di negara berbahasa Inggris seperti Amerika, UK, Australia gitu. Ini naik lagi nilainya. Nah, untuk tambah nilai itu lebih baik karena kalian di Kanada ya, ambil bahasa Perancis, apakah lewat IELTS atau lewat IELTS itu ya, ambil bahasa Perancis dulu. Ya, kenapa? Karena kalau kalian bisa bahasa Perancis itu pertama skor kalian naik ya untuk second official language. Skor kalian naik ya. Walaupun memang nggak banyak, tapi efeknya teman-teman. Karena Kanada itu bilingual ya. Kalau kalian bisa bahasa Perancis itu dicari di mana-mana. Cari kerja lebih mudah. Kenapa? Karena di Kanada ini orang yang lahir sini kebanyakan itu cuma satu bahasa. Inggris aja atau bahasa Perancis aja. Yang bilingual itu justru kita yang imigran. Kelebihan kita adalah kita nggak peduli, kita mulai dari nol nggak peduli, kita belajar lagi nggak peduli, yang penting hidup kita lebih baik dari di tanah air. Semua imigran dari semua negara begitu, mereka mengambil bahasa Perancis lagi untuk nambah skornya, dan karena sudah bisa bahasa Perancis akhirnya mereka bisa bisa diterima pekerjaannya lebih baik. Saya akan tunjukkan salah satunya adalah ini ya, kemana saya di apa namanya ditunjuk ada videonya ya. Jadi McGill itu dia punya mana ya, sebentar, ini cyber security kalau nggak salah. Nih, cyber security ini kalau nggak salah yang ini cloudnya ya. Jadi saya kerjasama yang untuk ini ya, kita terima. Jadi kalian bisa ambil misalnya ya, ini cuman saya kasih tahu aja buat kalian yang udah umur ya. Apapun bidang kalian sekarang lagi butuh cloud security, ambil aja micro credential. Modunya cuma 8 dan part time dan online ya. Bilingual English or French. Jadi kalian bisa milih bahasa Inggris ya. Enaknya modul yang pertama yang kedua itu online self paced ya. Kemudian setelah itu kalian nanti satu kelas ya online baru diajari sama instruktur dan sinkronis artinya dengan kelas lainnya. Jadi kalian akan berada di kelas internasional, belajar dengan orang-orang dari negara lain yang ingin mendapatkan sertifikasi internasional dari McGill. Dan ini apa di apa namanya diakui ya, punya ini National Cyber Security Consortium ini ya, ini dari sini. Oke, ini salah satu contoh ya. Jadi ini salah satu strateginya bagaimana kalian bisa tetap belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan ambil kredensial di Kanada. Tidak harus ke Kanada karena sekarang sudah online lewat Nusa Connection karena kita kerjasama. Gitu. Oke, ini salah satu contohnya. Sekarang kita kembali ke apa namanya ke presentasi tadi ya. Kita coba kembali lagi ya. Ya. Jadi untuk dokter memang untuk kerja di Kanada itu khusus harus ada proses ya, licensingnya kuat banget, ketat banget. Ya kalau perlu kadang-kadang biasanya gini, kita kan nanti disamakan ya. Nanti disamakan untuk ini apa diploma kita apakah sesuai dengan di Kanada atau tidak, sudah belajar apa aja atau tidak. Nah, pada saat itu biasanya ditentukan, oh kamu harus kursus ini dulu, kursus asal itu dulu, ambil aja. Kenapa? Walaupun namanya orang-orang biasanya tuh ada egonya tinggi ya. Kalau saya sarankan turunkan ego itu. Karena di atas kita ada orang yang lebih pintar dari kita. Dan yang paling pintar ya cuma Allah ya. Dan
kalau kita punya ego yang tinggi, akhirnya kita jadi close minded, kita tidak ingin belajar lagi. Kita merasa sudah hebat di Indonesia, saya sudah dokter tinggi, pasien saya banyak, bayaran saya tinggi. Iya, tapi kalian masih lebih rendah dibandingkan dokter di Kanada. Jadi terima aja dulu. Kalau Anda ingin gaji yang lebih tinggi, yang kita tadi lihat tadi ya, berapa tadi gajinya tadi? Segini ya, sampai 2 sampai 7 kali lebih tinggi, it's worth it ya. Jadi nggak apa-apa, belajar aja lagi 1 tahun 2 tahun, nggak masalah. Umur segini 45, saya ini banyak teman-teman, ada dokter yang lulusan luar negeri yang baru umur 50 tahun ke atas jadi dokter di sini. Nggak apa-apa, pengalaman kalian selama kerja di Indonesia sebagai dokter itu tidak hilang, malah di enhance lebih 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 bagus lagi karena kalian belajar di Kanada ya. Gitu teman-teman. Kemudian apalagi yang saya mau tunjukkan itu, oh ini tadi saya ini ya. Jadi ini teman-teman gajinya ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa, oh gajiku udah tinggi di Indonesia, ya masih lebih rendah daripada di Kanada toh, ya kan? Kalau kalian ingin lebih tinggi di Kanada, ya kalian harus harus berani untuk belajar lagi gitu. Kemudian ada evaluasinya, accreditation assessment, ada ujian kompetensi, kemudian residensi ulang, magang lagi, nggak apa-apa. Karena rumah sakit di Kanada lebih canggih dari di Indonesia, alat-alatnya juga lebih canggih. Jadi kalian butuh adaptasi, belajar lagi nggak apa-apa. Prosesnya bisa 2 sampai 5 tahun, iya bisa, saya tahu. Dan biasanya butuh dana ya, dana dan mental endurance yang kuat ya. Itu iya saya tahu, tapi efeknya banyak yang sukses akhirnya mendapatkan kerja di Kanada setelah eh, menjalani proses selama 2 sampai 5 tahun tadi. Jadi akhirnya ya nggak rugi gitu loh, malah lebih untung. Semua itu berproses teman-teman, nggak ada orang yang langsung sukses, nggak ada teman-teman, semua berproses. Jadi itu ya teman-teman ya. Kemudian apalagi yang ingin saya sampaikan, kita lanjut lagi ya. Jadi ini dokter ya, bagaimana pro kontranya. Jadi pro-nya itu pengalaman klinis kalian sudah mendalam karena sudah pengalaman di Indonesia dan sudah profesional reputationnya sudah terbentuk ya. Kemudian yang bagus lagi, pemerintah Kanada itu baru membuka program imigrasi untuk dokter. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian lihat di sini tadi, programnya adalah ini program baru. Jadi kalian bisa kontak kita, nanti kita akan bantu gimana caranya kalian bisa sekolah lagi di sini hingga akhirnya menjadi dokter di sini. Oke. Nah, ini mereka membutuhkan 5.000 Federal Immigration Space Reserve through the Provincial Nominee Program to nominate medical doctors with job offers or letters of support to live and work in Canada permanently. Jadi mereka butuh 5.000 teman-teman, 5.000 dokter ya. Ini untuk imigrasi, bukan untuk kerja lagi, untuk imigrasi secara federal. Jadi Kanada itu membuka secara federal ya. Nah, Express Entry category for medical doctors who have at least 1 year of full-time Canadian work experience as medical doctors in the last 3 years. Jadi, kalau kalian sudah, tadi kan kita lihat tadi Express Entry itu kan ada Canadian, apa namanya? Kalau kita buka lagi ya, gini aja deh. Mana ya? Canada.ca ya. Express Entry tadi kan ada usia ya. Tapi selain usia dan bahasa itu apa? Express Entry tadi apa? Pengalaman kerja di Kanada. Pengalaman kerja di Kanada itu nggak harus kerja langsung teman-teman. Kalau kalian sekolah lagi di Kanada, kemudian kalian kerja selama satu tahun minimal, itu ada apa namanya? Ada skornya. Ada skornya. Tuh, saya tunjukkan lagi ya. Nih, tadi kan ini dia. Ya, jadi dari segi usia ya. Dari segi usia dihitung, kemudian berapa educationnya, bahasa, dan baru Canadian Work Experience. Makanya saya bilang kalau kalian ingin cepat dapat PR di Kanada, jangan pasif di Indonesia. Kalian datang ke sini studi dulu, dan dari studi itu kalian bisa mendapatkan pekerjaan. Dengan pekerjaan itu kalian dapat pengalaman di Kanada bekerja minimal 1 tahun. Kalian bisa apply 1 tahun sebagai dokter ya, kalian bisa apply untuk menjadi permanent resident. Cepat tuh ini dibutuhkan. Dan seperti saya bilang, kita bekerja sama, kita punya misalnya ya, ini gampang aja ya, kita cari nurse ya. Kalau medical, kalau college ini mungkin enggak ada deh.
Kalau misalnya medical doctor ya. Nih, ini teknologi ya. Ini ya. Tapi ada farmasi technician juga, itu bagus juga, mereka butuh. Kemudian misalnya nurse ya, ada nggak di sini? Kita coba aja. Nurse, nah ini dia. Ini, mereka punya nurse teman-teman ya. Kemudian practical nursing juga ada. Ini eligible postgraduate work permit. Apa tuh postgraduate work permit? Ini syaratnya. Minimal Anda studi selama 8 bulan minimal, dan komplit minimal dalam 2 tahun harus komplit sekolahnya. Misalnya ini 4 semester itu, kalau sini semester ya mungkin 2 tahun ya, ini ya. Ini diploma. Kalian selesai ini, kalian dapat ini postgraduate work permit. Gitu teman-teman. Artinya apa? Anda dapat work permit, izin legal untuk bekerja setelah lulus, nggak langsung pulang ke Indonesia sambil nunggu permanent residency. Ini semua butuh strategi teman-teman. Makanya kita membuka kesempatan buat teman-teman. Kita berdiri 11 Juli 2025 kemarin itu, memang saya sengaja selama 2025 itu saya memberikan semuanya gratis karena saya sedang membangun fondasi. Apa yang bisa saya bantu sehingga orang Indonesia tuh masuk ke sini dengan mudah sekali. Lewat jalan apa? Ya tentu aja ya, kalian harus siap secara mental, secara fisik, secara finansial, secara spiritual juga. Kalian harus mental kalian kuat dan siap untuk bekerja keras di Kanada. Belajar lagi nggak apa-apa gitu. Itu ya. Kemudian gaji tenaga kesehatan di Kanada jauh lebih tinggi daripada di tanah air, kita sudah bahas ya tadi ya. Dan kalau kalian berhasil, otomatis kalian kerja di Kanada itu level internasional, bukan level lokal lagi. Berarti kan lebih bergengsi daripada di tanah air. Gitu. Ya, kontranya apa? Memang relisensinya panjang dan mahal. Kalian berkompetisi dengan lulusan muda, apalagi lulusan Kanada. Kan kalian lulusan keluar Kanada. Dan return of investment-nya lebih lama, maaf. Kalau terpaksa pinjam ke bank untuk membiayai ke sini, otomatis kalian butuh ini ya, butuh kembalikan uang ke bank. Makanya kalian bisa pinjam di bank itu yang tanpa riba. Untuk yang muslim itu saya sarankan ada kok, untuk tanpa riba itu ada. Nanti saya kontakkan di kita di sini, ada manzil, ada ijarah, ada macam-macam, saya akan tanyakan bagi kalian yang ingin dapat pinjaman di sini. Karena kalau Anda pinjam di Indonesia itu gimana ya? Saya kurang tahu apakah bisa untuk membiayai sekolah di sini. Coba kalian cari tahu. Kalau di sini biasanya bisa. Jadi kalian bisa ke bank di sini untuk student loan, tapi harus kembalikan dengan interest ya, sayangnya ya. Tapi kan otomatis kalau gajinya udah tinggi kan lebih murah untuk membiayainya kan gitu. Nah, untuk perawat bagaimana? Tetap demand-nya tinggi di beberapa provinsi dan ada wajib untuk assessment untuk kredensialnya. Ya, ada bridging programnya juga bisa. Bahasanya sangat menentukan, harus ada tes lagi. Makanya saya bilang, kalau kalian ambil di tes lewat IELTS atau ILSC, yang ini tadi, itu tadi, kalau kalian perhatikan, kalian setelah, sebentar. Jadi gini ya, ini ya, caranya gini, kalian choose ya negara mana. Oke, saya mau ke Kanada, saya mau belajar bahasa Inggris dulu dan bahasa Perancis. Oke, kalian studi dulu. Nah, setelah lulus itu kalian tinggal apply lewat ILSC. Saya kepingin nursing di Humber misalnya, atau di mana, di Seneca atau di mana gitu. Nah, apply di situ. Nah, setelah apply langsung ditransfer. Jadi kalian nggak harus ujian IELTS atau TOEFL lagi, gitu teman-teman. Karena sudah kalian baca ya, transfer seamlessly without worrying about IELTS or TOEFL test. Successful graduates of ILC University Pathway program will be able to enter directly into their chosen partner school once they have completed the University Pathway program. Gitu teman-teman. Ya, jadi ini yang bagusnya di sini. Kalian nggak usah bingung les lagi di luar untuk IELTS. Nggak usah. Buang waktu, buang uang. Langsung aja ke sini. Karena tujuan kalian kan langsung untuk kuliah di sini. Kalau kalian les di luar gimana? Ya bisa aja. Cuma nanti untuk apply di Humber, kalau lewat saya bisa ya.
Tapi kalau apply sendiri itu saingan kalian internasional. Kalau lewat saya karena saya sudah agent, ya agentnya mereka, dan kalian nanti tanda tangan client agreement dengan saya menjadi saya mewakili mereka. Maaf, ini saya tadi lupa menunjukkan ya di sini ya. Uh, jadi kalian tanda tangan lewat kita ya, kalian agreement ya untuk memakai service kita. Jadi kita akan bantu kalian untuk dimasukkan ke ILSC dulu. Kemudian setelah itu kita bantu untuk apply di universitas atau college yang kalian butuhkan. Kemudian transfer, dan akhirnya kalian sudah berhasil sekolah di situ. Setelah lulus, misalnya contohnya ini nursing ya, tadi ya, nursing untuk di Humber. Setelah lulus ini, kalian bisa apply postgraduate work permit. Kalian bisa praktek di situ. Itu, praktek di Kanada. Ya, kalian nanti nanti dapat baju gini, Humber Practical Nursing, apply di Kanada. Berapa biayanya kalau nursing? Ini kita lihat bareng-bareng ya. Ya, harganya ini internasional 18.000 ya. Tapi ini untuk sekolahnya aja, tapi ada biaya-biaya lainnya. Jadi kalian harus siap untuk secara mental, oh setidaknya untuk di sana berapa biayanya, pesawatnya berapa, akomodasinya berapa. Kemudian misalnya saya ingin apa namanya tinggalnya di homestay lebih murah nggak? Nah itu dari kita, dari Nusa Connection kita bantu semua. Jadi kalian tinggal nggak ribut lagi nanti ngurus suratnya gimana, keterima nggak itu sekolahnya, atau apakah visa saya diterima nggak di Kanada, study permit diterima di Kanada atau enggak. Itu semua sudah kita urus karena kita juga berpartner dengan immigration law firm yang bernama Border Pass. Itu kita sudah akan urus semua. Jadi kalian tinggal masuk, tinggal berangkat aja gitu. Ya. Ya, itu. Jadi kalau kita kembalikan ke presentasi tadi, ya, kita kembalikan ya. Ya. Jadi untuk nurse memang lebih realistis daripada dokter. Terus gimana? Apakah misalnya kalau jalur dokter itu kan mahal banget, dan saya sudah dokter di Indonesia, bisa nggak jadi nurse? Oh banyak, banyak sekali yang lulusan dari luar negeri yang menjadi nurse di sini karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih mudah untuk menjadikan apa namanya menjadi nurse di sini. Kalau sudah jadi dokter kan pengalaman kalian lebih tinggi, mudah kan? Itu asal kalian mau nerima aja, mau turun jabatan nggak apa-apa, yang penting kan dapat ini, gajinya lebih tinggi dari di tanah air. Dan di sini nurse itu dihormati teman-teman, bergengsi sekali. Bagaimana dengan akademisi PhD, doktorat dan sebagainya, master dan sebagainya? Bisa lewat jalur postdoc atau research ya. Tapi perlu publikasi dan networking yang kuat di Kanada. Ada kompetitif ya untuk tenure track, dan alternatifnya kalian bisa consulting atau industri research gitu ya. Kemudian bagi eksekutif atau senior manager umur 45 tahun ke atas ya, kalian harus lihat tuh skill mana yang bisa ditransfer ke Kanada. Nah, biasanya kalau kalian sudah umur segini untuk Canadian experience kan menjadi kendala. Makanya saya bilang tadi, sekolah lagi dulu. Ambil misalnya ambil di McGill apa namanya sertifikasi, ambil di postgraduate work permit yang di Humber tadi contohnya. Itu semua ada strateginya yang kita akan bantu dari Nusa Connection ya. Networking lokal itu sangat penting. Ini sebetulnya bukan cuma untuk eksekutif, tapi semua ya. Semua bidang itu kalian perlu networking. Karena kalian tidak ada network di Indonesia, maka itu tugas kita Nusa Connection. Saya sudah banyak network di sini. Itu sebabnya saya menyarankan kalian lewat kita bukan apa-apa, karena kita sudah menyiapkan semua. Kalian tinggal masuk ke Kanada aja, sudah tidak pusing lagi pikir nanti gimana networknya gimana. Nah, untuk cari kerjanya ya itu memang kerja atau ke studi memang tergantung dari kalian, bukan saya yang jamin dong. Kan kalau misalnya kalian ternyata syarat-syaratnya nggak memenuhi, atau mungkin yang diminta misalnya IPK sekian, bahasa Inggrisnya sekian, kalian nggak masuk, nggak lulus, ya bukan salah saya, dari kalian juga gitu. Jadi kita bantu kalian untuk networking cari kerja misalnya ya. Oke, kalian sudah lulus dari kita, dari service kita, saya siap cari kerja. Kita networkkan dengan partner kita yang recruiter. Sudah, kalau kalian sudah diurus sama mereka, ya kita lepas tangan gitu. Kenapa? Ya karena itu antara kalian dengan ini rekruternya, dengan perusahaan itu.
Kita nggak ikut-ikut, kita cuman membimbing dan mengarahkan kalian ke jalur yang benar agar nggak rugi waktu, nggak rugi uang, nggak rugi tenaga gitu teman. Ya, bisa juga lewat intra company transfer. Kalau misalnya kalian kerja di misalnya di Indonesia, ada tuh yang kerja di FedEx katanya, akhirnya masuk ke Kanada, bisa gitu. Atau alternatifnya kalau sudah senior manager, ambil aja entrepreneur atau bisnis pathway gitu. Apakah bisa PR di usia 50? Express Entry tadi saya bilang kan skornya 0 kan, ya. Kompensasinya adalah bahasa harus ditinggikan, pendidikan ditinggikan, dan pengalaman kerja di Kanada. Alternatifnya itu PNP. PNP itu apa? Provincial Nominee Program, ya. Jadi kalian dapat skor dari provinsi. Ini saya tunjukkan lagi ya. Ya, kita Express Entry ini PNP. PNP ini saja kalau kalian dapat nomination di nomini dari sini kalian mendapatkan 600 skor. Nah, 600 itu masuk di mana? Masuk ke Express Entry, teman-teman. Di Express Entry kalau kalian kembali cek skor ya. Nih ya, saya tunjukkan lagi ya. Nah, ini dia. Kalau ke bawah sendiri, additional point. Nah, ini. Provincial Territorial Nomination itu 600. Kalau kalian tambah bahasa Perancis tambah 50. Kalian sekolah lagi di Kanada 30. Apalagi punya saudara kandung di Kanada. Itu nambah semua. Makanya kalau saya perhatikan orang-orang imigran di sini itu biasanya tuh bawa keluarganya ke sini. Itu karena ini ada adiknya, kakaknya itu dapat nomor skor lebih tinggi. Gitu, teman-teman. Kemudian apa yang terjadi kalau sudah kita dapat skor ya? Misalnya Anda dapat skor 500 ya. Nah, skor 500 itu nanti akan dikumpulkan dari seluruh dunia. Kemudian ada round of invitation ya. Ini dilihat ya, ini latest round ya. Ini misalnya bulan Februari tanggal 20 kemarin, baru kemarin ya. Itu ternyata mereka nilai terendah 467, Anda 500. Berarti harusnya kalau Anda 500 itu bisa dipanggil. Nah, di sini lihat. Nih, ada 13.000 orang. Berarti cukup tinggi. Tapi ada orang yang skor saya cuma 200. Ya 200 di sini kan. Nah, ada 8.000. Tapi kan syaratnya dia tadi kan syarat yang di paling rendah 467. Ya sudah, Anda tidak masuk. Kalau nggak masuk gimana? Ya kalian perbaiki lagi lewat bahasa Perancis, bahasa Inggris, sekolah di Kanada, kerja di Kanada. Makanya semua itu ada prosesnya teman-teman, ada strateginya dan kita bantu dan usaha koneksi gitu. Makanya sekarang ini ya, seperti saya bilang saya selektif sekali karena saya sudah pengalaman beberapa kali berusaha membantu orang yang ternyata tidak layak dibantu. Jadi kalau Anda percaya sama saya dan saya percaya pada Anda, kita sama-sama maju. Anda support saya support Anda. Ya, saya nggak mau dirugikan lagi waktu saya, tenaga saya, apalagi dalam keadaan sakit. Ya, dan network saya di sini sudah banyak. Jadi kalau kalian ada urusan di sekolah, mau sekolah lagi bisa. Misalnya saya nggak mau sekolah, saya cuma visit ke Kanada. Saya kepingin visit keluarga saya di Kanada atau jalan-jalan, bisa. Saya bisa uruskan visitor visanya. Kalau Anda sendiri, itu kan mungkin agak susah, harus membuktikan Anda punya uang sekian dan banyak syaratnya banyak ya, tapi belum tentu keterima untuk visitor visa karena Kanada sangat ketat ya. Mereka tidak mau orang pura-pura jadi visitor kemudian tiba-tiba mencari kerja ilegal di sini. Ya. Nah, untuk itu kita punya program EduTravel. EduTravel itu apa? EduTravel itu adalah program sekolah di bawah 6 bulan. Anda bisa pilih program apa. Misalnya, kita punya program ya. Ini saya tunjukkan aja ya. Sekalian ya. Kita punya program ini full time English atau full time French. Full time Inggrisnya itu pagi jam 9 sampai jam 1, full time French-nya tuh siang jam 1 sampai 5. Ambil aja ini ya. Selama berapa? Minimal 5 minggu. Ya, 5 minggu ya. 5 minggu ini harinya sama, jamnya sama ya. Monday to Friday, full time ya. Nanti kalian dites dulu. Misalnya kalian ternyata Anda sudah B1 plus ya. Nanti tinggal ngambil 5 minggu ya. Nah, ini tanggal-tanggalnya.
Kapan the next one ini tanggal 23 Maret sampai 24 April. 23 Maret sama 24 April itu saya sendiri tahu kalau sebentar saya buka ini ya teman-teman ya, sebentar ya teman-teman ya. Saya tahu kalau di sini tuh ada apa namanya? Karena ada job fair. Nih. Nih, ini ada banyak, tapi yang saya tekankan di sini teman-teman, 22 sama 23 April. Ya. Sedangkan tadi kan belajarnya tadi full time English-nya itu nih pas hari terakhir. 22 sama 23 terus 24-nya hari terakhir di sekolah. Jadi kalian mungkin ujian paginya, malamnya ke sini bisa. Tapi bukan untuk cari kerja teman-teman ya. Bukan bekerja, tapi cari kerja. Kalian kasih CV-nya ke sini, interview di sini, tapi bilang ke orangnya bahwa saya tidak punya izin kerja di sini, jadi saya akan kembali ke Indonesia. Ini kartu nama saya, ini email saya. Ya, kita bisa lanjut interview lewat online kalau saya pulang nanti. Ya. Kalau sama-sama cocok, mereka akan hire Anda di tempat. Oke, kita atur LMAE langsung. Mereka yang akan atur LMAE-nya. Kalau misalnya mereka, oh saya nggak bisa atur LMAE nih, tapi saya cocok sama kamu, saya mau hire kamu. Jangan khawatir teman-teman, kalian bisa kontak saya, karena immigration law firm saya bisa menguruskan LMAE itu. Gitu. Jadi kalau mereka kan kadang perusahaan kan ada alasan aja, oh kita nggak bisa hire, LMAE susah gini gini gini, terus kalian ternyata kandidat terbaik, wah kalian ya bilang aja kalau misalnya susah, saya punya apa namanya ada immigration law firm yang bisa ngurusin LMAE gitu, nanti mereka kontak Anda gitu, gitu bisa ya. Jadi kalau kalian klik di sini contohnya ya, nih di sini ya. Ini sampai jam 7 malam. Jadi kalian pulang sekolah itu masih bisa. Atau misalnya ujian. Kalau ujian terakhir biasanya kan kalian ujian satu jam kalian bisa langsung pulang kan? Langsung ke sini. Bisa. Itu teman-teman, ya. Nah, di sini ada areanya ternyata teknologi engineering ya. Kemudian apa aja yang dibutuhkan? Biasanya ada tulisannya. Um, ini ada 350 ya yang dibutuh ini kemudian eksibitornya, direktornya ini di sini. Nih, semua perusahaan-perusahaan Kanada. Nih, ya. Paham ya teman-teman ya? Karena itulah saya ini ada banyak sekali sampai seterusnya. Karena itulah kalau kalian ambil ini edu travel ini, kalian itu cuman berapa minggu di sini? Cuman 5 minggu, 5 minggu. 5 minggu itu kalian tidak butuh study permit. Di bawah 6 bulan kalian tidak butuh study permit. Study permit dengan ini, kalau ini ambil apa? Visitor visa. Boleh, boleh. Kalian kembali ya ke sini ya, lihat ya. Ke sini bagian ini apa? Visa requirement. Ini lihat. Studying shorter than 6 months ya. International student do not require a study permit ya. Jadi kalian nggak butuh study permit kalau di bawah 6 bulan. Tapi kalian butuh visa untuk masuk ke Kanada sebagai orang Indonesia. Ada negara yang nggak pakai visa. Tapi kalau kalian orang Indonesia wajib pakai visa masuk ke Kanada. Visitor visa. Tapi kalau studi di atas 6 bulan, misalnya kalian akhirnya, oh saya mau terusin deh ini awal sekolahnya. Kan ini kan ada macam-macam ya. Saya mau terusin ini. Misalnya Maret sampai Agustus 5 bulan. Nggak perlu. Tapi andai kan Anda mulai Februari sampai Agustus, ya, itu kan 6 bulan lebih ya. Atau mungkin Anda mulai winter kemarin, Januari sampai Agustus. Nah, itu Anda butuh 6 bulan, Anda butuh study permit. Tapi kalau Anda kepingin, mumpung saya di sini, di Kanada, oke saya ambil, saya mau selesaikan semua bahasa Inggris, Perancis, biar bisa masuk kuliah di Kanada. Kalian ambil di bawah 6 bulan maksimum, itu visitor visa, lebih murah. Jadi kalau kalian lihat ya, visitor visa Kanada ya. Berapa visitor visa Kanada? Kita lihat. Visitor visa Kanada itu $100. Kalau study permit berapa? Study permit nih. Study permit Kanada berapa? 150 kalau nggak salah. Kita lihat ya 150 ya.
Itu federal teman-teman, masuk ke Kanadanya. Tapi kalau kalian studi di setiap provinsi itu ada uh, Minister of Education-nya sendiri ya. Jadi kalian tuh seperti minta izin ke provinsi itu. Oke, secara Kanada kalian dapat study permit. Untuk masuk ke Vanier College itu kan dari apa namanya dari Quebec ya, di Quebec, Presiden Quebec ya, ke price ya. CAQ price itu ini 135 sekarang, mulai 1 Januari. Kemarin 132. Itu. Jadi kalau dipikir-pikir lebih murah kan, kalian cuma butuh $100 ya untuk ini visitor visa daripada ini 150 ditambah 135, 285 untuk study permit gitu. Jadi kalian bisa belajar di sini ya. Bisa ambil 5 minggu, bisa sampai bulan Agustus, dan selama ini namanya edu travel ya, di bawah 6 bulan itu. Selama Anda sekolah di sini, kita uruskan homestay-nya atau akomodasinya. Kemudian kita bisa bantu carikan akomodasi, pesawatnya, tiket pesawatnya, dan ini sudah include jalan-jalan di Kanada, ke Quebec City, ke Ottawa, ke Toronto dan Niagara Falls juga gitu. Jadi nanti include. Tergantung kapan ya. Karena misalnya Maret tanggal 23 mungkin tidak ada ada apa namanya gini, kita kerjasama dengan travel agency ya yang mengadakan jalan-jalan itu tadi ya. Mereka punya ini, punya tanggal, punya kalender. Tanggal sekian sampai sekian itu kalian bisa kemana aja ya. Yang kita booking itu biasanya Toronto Niagara Falls, ada yang 2 hari, ada 3 hari. Kemudian ke Quebec City, kemudian ke mana lagi, ke Ottawa tuh ya. Kemudian kalian bisa ambil lagi ekstra 1 hari kalau Niagara Falls-nya 2 hari, ada ekstra 1 hari, pokoknya 5 hari lah ya. Dari ekstra 1 hari kalian ambil misalnya Kabanasuk. Kabanasuk itu tanggalnya berapa ya Kabanasuk itu? Saya kok lupa ya. Ada ini, ada sebentar Kabanasuk, sebentar saya bukain sebentar ya sambil lihat email saya. Sebab saya masukkan ke kalender sudah, itu ada acara apa aja gitu. Jadi intinya adalah sebentar ini saya tutup ya. Intinya kalian belajar, sambil belajar kalian bisa jalan-jalan. Kalau kalian belajarnya lama, ya mending sekalian urus visa ke Amerika karena kita punya jalan-jalan ke Amerika juga. Cuman nggak include, harganya nambah ya. Atau mungkin kalian yang ingin jalan-jalan ke nanti yang bulan Februari ya, maaf, maaf, bulan ini Juli, 11 Juli. 11 Juli ini misalnya ini ya. 11 Juli itu ada 10 hari jalan-jalan keliling Kanada. Dari mana? Dari Montreal ke Vancouver. Kemudian dari Vancouver, kalau kalian mau pulang dari Vancouver bisa. Jadi misalnya Anda ya, ambil sekolah yang ini Juni sampai 10 Juli ya. Kemudian oke, saya sudah selesai tanggal 11 Juli saya mau ambil jalan-jalan keliling Kanada dari Montreal ke Vancouver ya. Jadi kalian pulangnya dari Vancouver. Ya ditambah 11 hari ya, itu 10 hari ditambah tanggal 21 berarti. Ada 10 hari perjalanan dari Montreal ke Vancouver. Dari Vancouver kalian nanti pesawatnya pulang. Itu kita bisa Kabarasur tuh gini ya. Kanada tuh kan terkenal maple-nya ya, maple syrup ya. Jadi orang ini pada saat bulan Februari Maret itu mereka panen itu, mereka pesta. Jadi kalian makan sepuasnya. Jadi kalau misalnya saya lihat ya, kalau contohnya ya, nih, ini dia. Ini contohnya ya. Ini kalian bikin permen maple dari sini, dari es ini. Nih. Nah ini kalian mengunjungi Park Omega. Park Omega ini maple ini teman-teman kamarnya ya. Park Omega itu apa? Seperti park safari tapi lokal, hewan-hewannya lokal. Jadi kalian memberi makan hewan-hewan di situ ya dengan carrot. Jadi kalian bawa carrot, nah kayak gini dari base-nya dikasih makan gitu ya. Kemudian kalian makan sepuasnya di sini. Buat yang non muslim mungkin senang ya karena harganya sudah include ya. Jadi kalian bisa makan semua. Kalau yang muslim cuma hati-hati aja karena ada porknya.
Jadi saya sarankan cari misalnya ini potato nggak apa-apa. Kemudian apa namanya kalau gini-gini yang vegetarian nggak apa-apa, omelet ya itu nggak apa-apa gitu. Itu cuman saya kasih tahu buat yang muslim, tapi yang kalau muslim bebas, mereka kan nggak ada masalah kan, bisa makan macam-macam gitu teman-teman. Nah, Kabanasuk itu sampai bulan apa? Ini dia teman-teman, sampai ini nih nih ini ternyata sampai tanggal 6 April Kabarasuk ini. Saya pikir sampai Maret. Ternyata ada tambah tanggal lagi sampai April, sampai 6 April. Tuh kan, saya harus update lagi. Jadi kalau kalian ambil sampai berapa tanggalnya? 4 April ya. Nah, ini kan kalian kan studi di sini. Maret 23 Maret sampai 24 April. Kalian bisa ambil Kabarasuk 1 hari. Berarti hitungannya itu apa yang ke turun tuh Niagara Falls jadi menjadi 2 hari. Karena totalnya 5 hari, harganya sudah include jalan-jalan. Kalau lebih dari itu mau misalnya mau jalan-jalan kemana atau kemana itu bayar lagi. Makanya semua itu tergantung. Misalnya kalian ambil 10 minggu bisa bebas jalan-jalan lebih dari itu, bisa nambah lagi jalan-jalan kemana-kemana, ke New York atau ke Washington bisa. Itu semua semua ada ininya, ada schedule-nya sendiri, jadwalnya sendiri-sendiri. Oke, sekarang kalau kita kembalikan lagi ke yang tadi presentasi tadi sebelum kita tutup ya. Jadi intinya kalian bisa ambil PNB untuk menambah skor tadi, karena kalau dari usia kan menjadi 0 ya kan, kalian bisa nambah dari segi bahasa Inggris, Prancis, pendidikannya ditambah, dan pengalaman kerja di Kanada. Makanya tadi saya bilang apa, ambil uh, ambil postgraduate work permit study ya, itu bagus ya, karena nambah ya, Anda sudah dapat pendidikan dan dapat ini pengalaman kerja di Kanada gitu. Strateginya ya untuk yang realistis ya, untuk kalangan high end seperti ini, kalian harus tahu tujuannya. Apakah ingin karir ngulangi, mau ndak ngulangin? Kalau ngulangi misalnya dokter, belajar lagi dari nol, atau turun belajar jadi nurse, mau tidak? Atau kalian langsung jadi PR? Kalau jadi PR, misalnya kalian mau pasif di Indonesia sambil kerja di Indonesia nggak apa-apa. Tapi seperti saya bilang, kalau Anda ke sini untuk menjadi dokter kerja, jadi dokter untuk mendapatkan Canadian experience tadi, itu rasanya susah deh. Karena prosesnya harus licensing lagi ya. Jadi tidak mungkin lah gitu. Jadi satu-satunya cara adalah kalian harus karir ulang, belajar lagi gitu. Jadi harus tahu kira-kira total investasinya berapa, waktunya berapa, dananya berapa. Berat di awal teman-teman. Beratnya itu di awal. Tapi ketika kalian berhasil, itu bisa dapat miliaran per tahun itu gajinya kan. Seperti tadi kan. Dan kalian harus punya plan A, B, dan C. Ya misalnya plan A nggak bisa jadi dokter. Oh, ternyata kebutuhan hidup saya tinggi di Kanada. Saya nggak bisa jadi dokter. Oke, saya kerja apapun. Ada plan B-nya, nggak apa-apa. Banyak yang seperti itu. Banyak sekali. Jadi yang mereka kerja di restoran, tapi sebenarnya dia dokter. Untuk membiayai program dokternya sambil membiayai keluarganya. Banyak gitu. Jadi nggak perlu malu. Karena di sini sudah wajar. Bukan gengsi lagi untuk karir ulang atau kerja bidang lain. Asalkan tujuan kalian tuh nggak lupa. Tujuannya jadi dokter gitu. Dan jangan hanya fokus pada gelar ya. Karena rugi. Fokuskan pada market demand. Nah itu kita bantu nanti. Kita bantu kira-kira market demand yang untuk dokter yang tertinggi itu di mana. Misalnya Anda ternyata dokter kardiologi, itu gajinya berapa tadi kardiologi, coba kita lihat, ini contoh aja ya, kita ulangi lagi ya. Kardiologi itu wage-nya itu berapa tadi ya, mana tadi, ini ya kalau nggak salah, ini kardiologi contoh ya. Itu ada nurse juga loh, mereka juga butuh. Tuh kan? Iya kan? Jadi misalnya physician tadi kan ada ya. Physician yang untuk kardiologi. Kita lihat aja. Ini anggapannya pulmoner ya. Dokter paru-paru ya. Pernafasannya. Ini berapa gajinya? Lebih tinggi kan kalau physician untuk family kan 90 ya. Ini
menjadi 126. Tadi kan 400 ya, ini menjadi 600 per tahun. Sampai segitu teman-teman. Tinggi sekali. Tapi memang ya hebat-hebat, canggih-canggih kok mereka ini. Sangat-sangat luar biasa. Gitu. Apalagi ya, saya cuman teruskan lagi. Jadi kalian istilahnya itu harus tahu ada plan A, B, C, ya. Kemudian jangan fokus pada gelar, cari market demand. Oh, berapa di provinsi mana yang paling dibutuhkan untuk ini pulmonolog itu, atau kardiolog itu di mana gitu. Jadi pendekatannya harus strategis, bukan emosional teman-teman. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya harus ada perencanaan matang untuk profesional umur 45 sampai 55 tahun. Bisa ke Kanada bisa, tapi tentu strateginya itu beda dibanding umur 25 tahun. Makan senior harus lebih strateginya lebih precise, ya. Kesiapan bahasa dan dana harus kuat, sangat krusial. Dan relokasi ke Kanada itu jangan impulsif. Oh, di Indonesia lagi gelap nih, aku mau pindah ke Kanada. Jangan. Harus keputusannya tuh matang, diskusikan dengan keluarga. Makanya banyak klien yang saya kasih tahu ini servis kita harganya sekian, saya tahu harganya mahal, tapi pada akhirnya Anda akan mendapat return of investment yang jauh lebih tinggi di kemudian hari ketika Anda sudah kerja bagus di Kanada gitu. Jadi kalau dilihat dari Indonesia pasti mahal lah, tapi kok seluruh dunia ke Kanada dan berani untuk mengambil resiko dengan cara itu. Kenapa? Karena mereka tahu investasi itu akan membuahkan hasil. Dalam 2-5 tahun lagi dokter itu yang masuk ke Kanada menjadi dokter di Kanada, gajinya sudah miliaran kalau dihitung di Indonesia. Jadi uang untuk servis kita itu nothing, itu nggak apa namanya istilahnya itu nothing compare sama ini gajinya nantinya gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang mitos dan realitasnya ya. Mitos pertama, di atas 45 tahun pasti tidak bisa ke Kanada. Enggak juga sih. Anda bisa studi atau kerja, tapi harus ada strategi yang precise, yang tepat. Itu itu nanti kita kasih tahu. Mitos kedua, kalau skor usianya 0, misalnya 45 ke atas kan 0. Berarti otomatis dia tolak dong permanent resident. Ya enggak dong. Enggak otomatis tolak. Kalau kalian ada kompensasi dengan bahasa tadi, baca bahasa Inggris, Prancis, dengan pendidikan, pengalaman, atau dapat job offer, bahkan mendapatkan ini PNP, jadi dinominasikan oleh provinsi. Makanya kalau kalimatnya ya, ternyata di provinsi itu tuh butuh kardiolog yang bagus. Banyak tuh di orang India, bagus-bagus. Itu mereka ke sini. Dan karena kerjanya bagus, itu dinominasikan oleh provinsinya sebagai the best. Itu otomatis 600 skornya tuh. Di luar skor-skor lainnya, otomatis keterima. Ya kan? PR-nya. Kemudian PNP ini jalur bebas usia. Enggak juga sih. Ada yang PNP mempertimbangkan usia, tapi lebih fleksibel ya. Kalau kalian disupport sama employer, sudah dapat kerja di situ. Mitos keempat, itu usia 50 pasti aman untuk PR. Enggak juga. Ya, maaf, untuk studi di usia 50 aman untuk PR. Enggak, studinya bisa. Tapi PR-nya itu 0 kalau usianya. Tapi studinya itu akan menambah ini skor kalian dari studi, bukan dari usia. Kemudian mitos kelima, profesional senior pasti lebih mudah karena pengalaman. Ternyata realitasnya tergantung market demand dan employer support itu lebih menentukan daripada senioritas semata. Karena kalau ngomong senior di sini juga banyak yang senior dan lebih canggih dari orang lulusan Indonesia. Nah, makanya ada strategi bagaimana kita bisa stand out gitu. Kemudian apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya usia itu bukan penghalang mutlak ya, tapi semakin tinggi usia, semakin tinggi kebutuhan dan akan perencanaan yang matang dan realistis. Kenapa? Ya karena tadi itu ada strateginya, gimana cara kompensasinya, apa solusinya. Kalian perlu bimbingan. Karena kalau apply sendiri, kalian bisa kehabisan waktu, uang, tenaga, dan pikiran, stres juga, keterima nggak gitu. Ya, Anda butuh strategi dan jalur yang legal. Investasi awal akan terasa mahal, tapi akan kembali modal kok setelah Anda berhasil dapat kerja di bidang yang Anda inginkan tuh di Kanada. Itu bakal mudah sekali. Mungkin investasi yang Anda bayar sekarang ini mungkin cuman
akhirnya menjadi cuma 1% atau 2% aja, atau tergantung sih berapa gaji yang Anda dapatkan nanti ya. Saya cuma bilang secara generalis saja gitu. Makanya ya, buat yang tertarik hubungi kita untuk info lebih lanjut. Oke teman-teman, sekian aja dulu buat yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.